Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman mahasiswa di kelas Asas Ruang Dalam. Video ajar kali ini dibuat untuk mendukung materi kuliah Psikologi Desain Interior di mata kuliah Asas Ruang Dalam. Nah, selanjutnya, dari materi kali ini, nantinya saya akan menjelaskan terlebih dahulu target pembelajaran yang diharapkan didapatkan oleh mahasiswa setelah memahami materi ini. Adapun target pembelajaran yang pertama nantinya mahasiswa diharapkan mampu memahami lingkup pengertian persepsi psikologis, fisik, dan estetik. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu memahami peran indera manusia dalam interior. Dan juga yang ketiga, setelah mempelajari materi kali ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami persepsi ruang dalam konteks desain interior. Nah, berikut ini ada dua referensi utama yang saya gunakan untuk menyusun materi kali ini tentang psikologi desain. Referensi yang pertama adalah referensi yang saya dapatkan dari catatan kuliah DI 213C Prinsip Desain Interior yang diterbitkan oleh ITB, dan catatan kuliah ini ditulis oleh Bapak Prabu Wardono. Kemudian yang kedua ada referensi buku yang berjudul Interaksi Psikososial di Ruang Interior yang ditulis oleh Bapak Taufan Hijaz dan diterbitkan oleh ITENAS dan bekerja sama dengan HDII atau Himpunan Desainer Interior Indonesia. Oke. Seperti yang sudah dijelaskan tadi sebelumnya, langkah pertama yang perlu kita pahami adalah memahami atau memaknai definisi dari persepsi. Nah, mengapa kita harus berangkat dari definisi persepsi? Karena memang psikologi interior itu erat kaitannya dengan apa yang dipersepsikan user atau manusia atau pengguna ruang di sini konteksnya saat pengguna ruang itu berada di dalam interior ruangan seperti itu. Nah, di sini dijelaskan bahwa persepsi adalah pengenalan dan penilaian oleh otak kita sebagai hasil sensasi dan penginderaan yang dilakukan oleh setiap sel-sel syaraf reseptor atau indera yang dimiliki oleh manusia. Apa saja alat indera yang dimiliki oleh manusia itu? Nah, jadi di sini dijelaskan ada 5 indera yang dimiliki oleh manusia yang tentunya dengan alat indera ini uh, rangsangan atau stimulus yang ada di lingkungan itu diterima atau ditangkap, kemudian setelah ditangkap oleh alat indera, maka pesan tersebut akan disampaikan ke dalam otak yang selanjutnya oleh otak kita dipersepsikan menjadi sesuatu untuk tindakan selanjutnya. Biasanya setelah otak kita mempersepsikan rangsangan atau stimulus dari lingkungan, maka kita akan timbullah atau muncullah sebuah perilaku atau gerakan seperti itu. Nah, di sini ada apa aja alat indera manusia gitu. Alat indera tersebut meliputi yang pertama ada indera penglihatan atau visual, kemudian yang kedua ada indera pendengaran atau audial, ada indera penciuman, olfactory, ada indera peraba atau tactile, dan juga yang terakhir adalah thermal atau perasaan oleh tubuh terhadap panas. Jadi reaksi tubuh kita terhadap panas itu bagaimana gitu. Penginderaan yang menimbulkan persepsi tidak dapat dilepaskan dari pengalaman masa lalu. Nah, contohnya seperti ini, misalkan kita sedang melihat sebuah bidang yang terbuat dari yang menggunakan material kayu misalnya gitu. Bidang itu berbentuk segi 4, kemudian di bagian bawah bidang itu terdapat 4 kaki yang juga terbuat dari material kayu juga.
dan kakinya itu berada di sudut-sudut dari bidang itu. Maka otak kita akan secara langsung mempersepsikan bahwa apa yang kita lihat itu adalah sebuah visualisasi atau ingatan tentang namanya meja gitu. Kenapa kita tahu itu meja? Ya karena persepsi kita itu sudah dari dulu atau sejak kecil kita sudah dikenalkan bahwa benda ini adalah meja. Begitu pula dengan benda-benda lain. Misalnya di sini saya contohkan ada gambar kursi. Bagaimana kita tahu kalau ini adalah bentuk kursi? Nah, persepsi kita untuk mencetuskan atau menjelaskan bahwa benda ini adalah kursi itu berasal dari pengalaman masa lalu kita. Jadi sedari kecil, oh saya dari kecil dulu dibilanginya kalau benda yang ada sandarannya, kemudian ada dudukannya misalnya, dan benda itu difungsikan atau memiliki fungsi sebagai dudukan, kemudian ada kakinya. Nah, itu namanya kursi gitu. Nah, jadi begitulah cara kerja persepsi kita. Dan prinsip tersebut juga berlaku pada benda-benda lain yang ada di sekeliling kita gitu kan. Ada bisa tangga, kenapa kita sebut dia tangga? Karena terdiri dari misalnya bidang-bidang yang berjajar atau bersusun ke atas dengan kemiringan tertentu yang difungsikan untuk memfasilitasi seseorang dari lantai satu ke lantai dua, itu namanya tangga. Misalnya dari dulu memang seperti itu, atau masa lalu kita mendengar atau mengetahui pemahaman tersebut dari orang-orang terdekat kita, sehingga pada saat kita dewasa, semakin besar, atau bahkan kita sudah tua, kita juga tetap tahu kalau atau otak kita tetap mempersepsikan bahwa apa yang kita lihat itu adalah sebuah tangga gitu. Oke. Nah, proses persepsi ini erat sekali kaitannya dengan dua pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan ekologik dan yang kedua adalah pendekatan konstruktivisme. Apa sih definisi dari tiap-tiap pendekatan yang sudah dijelaskan tadi gitu? Nah, ini ada sedikit penjelasan. Kalau pendekatan ekologik itu dikemukakan oleh Gibson, manusia tidak menciptakan makna-makna dan proses penginderaan, tetapi sudah terkandung dalam stimulus itu sendiri yang tersedia untuk diserap oleh setiap makhluk yang menyerapnya. Nah, setiap objek yang ada di lingkungan memiliki kecenderungan menonjolkan karakter kepada manusia. Sebelum kita bahas, kita definisikan atau kita baca dulu dari definisi dari pendekatan konstruktivisme nih. Kalau menurut pendekatan konstruktivisme, sebuah proses persepsi itu otak akan selalu aktif menilai dan memberi makna terhadap setiap unsur lingkungan yang diterima oleh indera manusia. Jadi bedanya di sini kalau pendekatan ekologik itu lingkungan yang istilahnya mempunyai point of interest. Atau misalkan seperti gini, misalnya kita bayangkan dalam suatu ruangan itu ada sebuah kursi, dinding, plafon, dan ruangan itu berwarna putih, misalnya seperti itu, kemudian sebuah kursi itu berwarna merah. Nah, dari situ kan akhirnya seolah-olah, bukan seolah-olah ya, secara kalau kita amati secara metodenya gitu kan, seperti sebuah kursi itu meng, memberikan stimulus kepada kita untuk melihat gitu. Nah, sehingga ya itu tadi makna itu sudah terkandung dalam bendanya itu sendiri. Nah, berbeda dengan pendekatan konstruktivisme. Kalau dari pendekatan konstruktivisme itu otak kita itu aktif. Apapun yang ada di lingkungan itu selalu dipersepsikan atau istilahnya di dirangsang bukan dirangsang, diolah gitu ya. Rangsangan yang ada di lingkungan itu diolah oleh otak kita. Dan akhirnya timbullah suatu persepsi atau pemaknaan terhadap benda yang ada di sekeliling kita. Seperti itu.
Oke, pengaruh budaya pada persepsi. Persepsi dimaknai oleh pengalaman. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, misalnya mengapa sebuah benda dinamakan kursi, mengapa sebuah benda dinamakan meja, dan lain sebagainya. Itu karena persepsi itu sebenarnya dimaknai oleh pengalaman kita. Nah, oleh karenanya, persepsi juga otomatis itu dipengaruhi oleh kebudayaan seseorang. Di sini ada contohnya nih, misalnya ilustrasi dari gejala Muller-Lyer, atau gimana pronounce-nya nanti. Kalau saya salah mohon dikoreksi. Di ilustrasi yang ada di slides ini, kalau kita lihat itu sebenarnya kan garis antara garis panah yang ada di atas dan di bawah itu, garis lurusnya itu mempunyai panjang yang sama. Nah, tetapi garis ini terasa atau terlihat berbeda itu oleh beberapa kalangan orang. Misalnya, masyarakat yang biasa tinggal di daerah perkotaan itu akan menganggap salah satu garis ini lebih panjang dari garis lainnya karena kebiasaan mereka atau lingkungan mereka sehingga mempengaruhi budaya mereka memaknai suatu lingkungan itu, mereka terlalu sering melihat bangunan-bangunan tinggi dan sudut-sudut kemiringan tertentu, yang istilahnya membentuk membentuk pemahaman dan membentuk budaya mereka untuk menginterpretasikan atau mempersepsikan apa yang mereka lihat. Nah, berbeda dengan beberapa masyarakat di daerah-daerah yang tidak sering atau belum belum sering bersinggungan atau bahkan berinteraksi dengan bangunan-bangunan vertikal dan bangunan-bangunan yang memiliki kemiringan tertentu, pasti mereka punya perbedaan pendapat antara panjang garis yang ada di atas dan panjang garis yang ada di bawah. Seperti itu. Nah, selanjutnya, apakah persepsi ini bisa berubah? Gimana ya? Kalau kita lihat misalnya contoh dalam kehidupan sehari-hari, ini kita tidak bicara konteksnya tentang interior, misalnya persepsi tentang apa ya, hubungan antara manusia dengan manusia misalnya gitu. Persepsi apakah bisa berubah? Misalnya studi kasusnya seperti ini. Kita punya sahabat misalnya gitu ya. Nah, kita dan sahabat kita itu akrab sekali nih. Awal-awal akrab sekali, kemudian ada suatu konflik sehingga kita menjadi tidak akrab. Kita punya punya pandangan yang berbeda terhadap sahabat kita. It means bahwa persepsi apakah bisa berubah? Jawabannya adalah yes, bisa. Persepsi seseorang itu tidak bersifat tetap, tapi persepsi bisa berubah karena perilaku coping yang menyebabkan perubahan pada individu. Nah, respon stimulus pada seseorang mulanya tinggi, tetapi jika stimulus hadir berulang kali tanpa adanya perubahan, maka respon seseorang akan semakin lemah atau semakin tidak peka. Contoh, misalnya kita sedang mengunjungi Hotel Bumi yang ada di Surabaya. Nah, di lobi Hotel Bumi itu menggunakan atau ada aroma dari lemongrass. Ya, jadi awalnya mungkin ketika kita pertama kali hadir ke dalam suatu ruangan itu, kita akan aware atau kita akan menyadari, oh, ada sesuatu nih yang berbeda dengan ruangan ini. Apa ya kira-kira? Oh, ternyata ada aroma dari lemongrass atau sereh yang digunakan dalam lobi itu, sehingga kita merasa terstimulus, entah itu kita merasa senang atau kita merasa fresh atau kita merasa lebih rileks dan lain sebagainya. Mungkin berbeda-beda respon yang dihasilkan tergantung pada tiap individu gitu kan ya. Tetapi kalau misalnya kita terus-terusan mencium aroma tersebut dalam kurun waktu tertentu, kita akan mulai beradaptasi. Kalau kita beradaptasi berarti
berarti, mau tidak mau respon tersebut akan menjadi biasa saja ketika diterima oleh indera penciuman kita. Nah, itu maksudnya dari perubahan persepsi ini. Jadi yang awalnya, oh excited sekali, tapi lama-lamaan, oh iya enak juga gitu kan, beda kan ya jadinya. Itulah dia maksudnya perubahan persepsi. Contohnya ya, mungkin akan banyak ditemui contoh dari perubahan persepsi di kasus-kasus lain. Mungkin teman-teman lainnya bisa menemukan dalam kehidupan sehari-hari teman-teman gitu ya. Oke. Selanjutnya di sini ada dibahas teori unconditioning response dan teori conditioning response. Kita bahas teori unconditioning response. Itu teori ini kalau dari kalimatnya saja sudah jelas ya. Berasal dari unconditioned stimulus atau stimulus yang tidak terduga datangnya gitu. Ketika seseorang mencium aroma yang tiba-tiba, sehingga bila baunya enak atau harum, atau bisa meningkatkan selera makan, atau bisa membuat respon bahagia apapun, maka ia akan membiarkan hidungnya menghirup banyak-banyak dan perasaannya pun akhirnya jadi berubah. Kalau teori conditioning stimulus itu jika bau harum atau yang mengandung selera datang dari sebuah restoran, maka perubahan perasaan pun pindah atau menular pada bangunan tersebut. Sehingga timbul perasaan suka pada tempat itu atau sebaliknya gitu. Kalau jadi seperti misalnya teman-teman nyium nyium aroma parfum tertentu gitu ya, atau nyium bau lotion tertentu yang memang itu membuat teman-teman merasa semangat, lebih bersemangat daripada kondisi kondisi sebelumnya atau dan lain sebagainya, maka biasanya kita bakalan lebih seneng banget, oh iya ya, oh oh oh, wow enak ya baunya misalnya segitu. Jadi eh, alamiah ya, maksudnya secara alami hidung kita itu akan membiarkan aroma tersebut kita hirup secara terus-menerus atau lebih banyak. Nah, sedangkan kalau dari conditioning response ini maksudnya saat misalnya kita berada di sebuah misalnya kita mencium aroma tidak sengaja ya, tidak secara tidak sengaja mencium aroma dari makanan apa yang sedang digoreng, misalnya bumbu nasi goreng gitu kan. Pas kita lewat sliwer, wah itu sepertinya enak ya gitu. Jadi akan otak kita itu akan secara eh, merespon secara cepat bahwa oh berarti itu tuh baunya enak yang ada dari sana gitu. Dari sana itu maksudnya adalah restoran itu yang menghasilkan aromanya gitu. Gitu. Oke, selanjutnya ada teori conditioning instrumental. Perilaku yang membawanya ke akibat positif akan bertahan, sedangkan yang menjadi negatif akan dihindari. Jadi, seseorang sebenarnya berpotensi untuk mendatangi suatu tempat atau restoran dalam suatu kondisi. Sikap seperti ini bisa juga terjadi karena pengaruh atau meniru orang lain gitu kan. Seperti yang tadi dijelaskan gitu ya, misalnya, oh saya suka ke restoran itu karena misalnya saya mempunyai pengalaman yang baik di sana. Saya merasa aroma di sana lezat atau dan lain sebagainya dan banyak faktor lain misalnya gitu. Nah, sikap sikap seperti ini bisa juga terjadi karena pengaruh atau meniru opini atau respon dari orang lain. Jadi, oh iya ya, sama kayak saya responnya. Saya juga suka restoran sana karena seperti ini gitu. Ternyata ada yang sama. Nah, itu otomatis mereka akan tergiring perilakunya ke arah yang sama gitu. Oke. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang peran indera manusia dalam interior. Nah, ini contohnya seperti yang tadi dijelaskan di slide sebelumnya, yang awal-awal itu kan indera manusia itu ada 5 ya, yang berfungsi untuk menangkap respon atau rangsangan dari lingkungan gitu kan. Sebenarnya kalau kalau dari penelitian yang sudah banyak dilakukan sebelumnya, itu sebagian besar penelitian tersebut menjelaskan bahwa indera
dari manusia yang paling dominan pertama dan nomor satu itu adalah indera penglihatan memang. Selanjutnya yang kedua adalah indera pendengaran, kemudian yang ketiga adalah indera penciuman. Kalau contoh kasusnya seperti ini teman-teman. Kalau indera penglihatan itu kan memang em, istilahnya penting ya, karena apa yang kita lihat itu apa yang kita persepsikan adalah sebagian besar berasal dari apa yang kita lihat. Kemudian selanjutnya mungkin apa yang kita persepsikan bisa jadi berasal dari apa yang kita dengar dan apa yang kita cium seperti itu. Tapi memang sebagian besar apa yang kita persepsikan atau apa yang kita pikirkan itu paling cepat terlihat dari apa yang kita lihat. Ada contoh penelitian, salah satu penelitian itu yang meneliti tentang bagaimana pengaruh penggunaan warna tertentu terhadap misalnya peningkatan kinerja atau semangat belajar siswa di suatu sekolah tertentu gitu. Itu ada bedanya dan perbedaannya lumayan signifikan walaupun hanya dilihat dari variabel warna saja. Jadi memang terasa apa yang kita lihat itu memang sangat erat kaitannya dengan apa yang kita persepsikan atau apa yang hasil dari persepsi kita gitu. Begitupun juga dengan apa yang kita dengar dan apa yang kita cium atau aroma apa yang bisa terdeteksi oleh alat indera kita dalam lingkungan seperti itu. Selanjutnya ada prinsip keindahan lingkungan kalau dilihat dari sudut persepsi. Berlin dalam buku Sarwono SW 1995 memberikan pandangan tentang estetika lingkungan atas dasar perbandingan stimulus yang cocok dan yang tidak cocok dan eksplorasi spesifik versus eksplorasi diversif. Yang pertama ada kompleksitas. Apa kompleksitas ini? Suasana ruang dengan daya tarik akan lebih menarik dibanding dengan yang monoton. Jadi sebuah interior ruangan yang terkesan tidak monoton itu akan menarik alat indera kita, indera visual atau indera penglihatan kita untuk menikmati pemandangan tersebut dan kemudian otak kita akan aktif mempersepsikan bahwa ruangan itu lebih kompleks dan lebih baik gitu akhirnya seperti itu. Contohnya ini seperti gambar yang ada di slide saya. Ini adalah salah satu spot yang ada di New Yogyakarta International Airport. Jadi di sini kompleks sekali ya, bentukannya dan warnanya juga. Kalau secara bentukan itu sebenarnya kalau teman-teman lihat di bagian plafon itu mereka tim desain atau arsitek dari New Yogyakarta International Airport ini mengadaptasi atau mentransformasikan bentuk dari batik kawung ke dalam bentukan-bentukan lengkungan yang ada di plafon. Ini plafon saja. Nah, kalau ini di bagian railingnya juga, di bawah railing itu juga ada bentuk-bentuk batik gitu sehingga kompleks. Selain bentukan batik juga ada unsur material expose, terus juga ada kolamnya juga, kemudian ada liftnya juga. Jadi apa yang kita lihat tuh rame, kompleks dan itu membuat ruangan ini memiliki daya tarik yang lebih tinggi gitu. Yang kedua adalah novelty atau keunikan. Suasana dengan komponen-komponen ruang atau elemen estetik yang unik akan menarik perhatian dan menyenangkan pengguna ruang. Namun, keunikan tersebut mungkin tidak berarti bagi pengelola bangunan karena setiap hari dilihatnya. Ini sesuai dengan teori unconditioning apa ya tadi ya? Yang pokoknya di awal-awal saya jelaskan tadi kalau misalkan seseorang sudah terbiasa atau sudah terlalu beradaptasi dengan respon yang sama terus-menerus dalam kurun waktu yang cukup panjang, maka dia tidak akan merasa excited atau dia tidak akan merasa ruangan itu bagus atau unik gitu. Berbeda dengan kalau misalkan ini kalau di foto ini ada contoh spot view
dari Anagrama Novelty Retail Store. Kalau misalkan kita sebagai pengunjung, kita mengunjungi tempat ini tuh kita merasa, oh tempat ini berbeda, unik gitu. Jadi saya merasa, wah ini excited sekali ya, ini bagus sekali, ini apalah dan lain sebagainya, persepsi teman-teman gitu kan. Tapi kalau misalkan yang memang ownernya atau pegawainya yang sudah biasa kesehariannya di sana akan merasa bahwa desain ini biasa saja karena mereka sering sering berinteraksi dan sering berada di sana gitu. Oke, selanjutnya ada incongruity atau ketidaksenadaan. Keberadaan suatu unsur ruang yang menonjol dan memberikan kekontrasan terhadap setiap penjuru ruang akan menimbulkan kesan yang menarik bagi pengamatnya. Misalnya contohnya adalah langgam bohemian atau gaya bohemian atau eklektik seperti itu dan lain-lainnya. Jadi memang ketidaksenadaan itu akhirnya em, membuat kita sebagai penikmatnya atau sebagai penglihatnya itu merasa tidak tidak senada, tidak tidak apa ya, nggak sama nggak atau berbeda atau kok nggak matching gitu. Tapi tetap aja ketidaksenadaan atau incongruity itu membuat kita tertarik gitu. Apa ya yang tapi kok bagus ya, tetap aja ya seperti itu misalnya. Itu yang malah kalau kalau di beberapa spot atau di beberapa kasus gitu, ketidaksenadaan itu malah membuat daya tarik gitu. Jadi ya memang daya tariknya itu berasal dari yang tidak sama itu gitu. Selanjutnya ada kejutan. Jadi kebosanan seseorang ketika hendak menjalani suatu lorong atau koridor yang panjang sering menjadi masalah desain interior. Oleh karenanya, terminasi perjalanan perlu diciptakan dengan menempatkan suatu elemen ruang atau view yang dapat membuat pengamat kagum, misalnya gitu. Hal ini akan mengobati perjalanan selanjutnya. Misalnya di koridor hotel kebanyakan ya. Jadi kan gimana ya desain koridor hotel kan semuanya ya lorong aja gitu. Nah, itu kan terasa nanti eh, apa ya, ruang yang sempit dan panjang itu saat kita berada di dalamnya atau kita melakukan aktivitas misalnya berjalan di dalam lorong tersebut, itu akan terasa kalau lorongnya panjang sekali ya, lorongnya capek atau dan lain sebagainya, atau kita merasa lelah dan jenuh melewati itu kalau misalnya dalam lorong tersebut tidak ada elemen dekoratif atau ya kejutan-kejutan tertentu gitu, desain tertentu. Makanya biasanya dalam lorong-lorong hotel atau apartemen dan lain sebagainya itu diberi sedikit aksentuasi atau elemen-elemen tertentu supaya pengguna lorong atau pejalan kaki yang ada di lorong itu tidak merasa jenuh atau lelah berjalan di dalam lorong itu. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini selanjutnya adalah estetika dipengaruhi oleh preferensi. Nah, di sini dijelaskan ada keteraturan, kemudian ada tekstur, ada keakraban, keluasan ruang pandang, kemajemukan rangsang, dan misteri atau kerahasiaan. Nah, oke, kita bahas keteraturan dulu. Ruang yang tertata rapi termasuk mebel dan aksesorisnya akan mengundang minat atau disukai pengguna. Jadi dari keteraturan itu akhirnya timbullah timbullah suatu nilai atau value tertentu kepada para pengamat atau penggunanya sehingga pengguna tersebut prefer atau mempunyai apa ya istilahnya mempunyai preferensi terhadap keteraturan tersebut misalnya gitu. Kemudian yang kedua ada tekstur. Kelembutan tekstur lantai, karpet, dinding, atau langit-langit dapat memberikan kesan menarik bila tidak banyak diganggu oleh berbagai aksesoris lainnya. Jadi di sini saya rasa teman-teman juga bisa mulai mempelajari atau merasakan secara sendiri-sendiri gitu ya. Kalau untuk mengkomposisikan tekstur terutama itu tidak
sebaiknya bagaimana gitu kan. Tidak melulu tekstur yang dicampur-campur itu adalah menghasilkan sesuatu yang baik, tidak melulu. Tapi bisa jadi malah satu jenis tekstur saja saat diekspos itu memang sudah cukup baik atau itu memang yang dibutuhkan oleh desain Anda pada saat itu, misalnya seperti itu. Selanjutnya ada keakraban. Keakraban ini maksudnya ada suasana yang mudah atau sudah akrab bagi pengguna cenderung akan sering dikunjungi karena membuatnya betah berada di sana gitu kan. Seperti misalnya kafe dengan desain yang homey itu kan lebih punya lebih punya pendekatan secara kekeluargaan kepada penggunanya atau pengunjungnya sehingga pengunjung kafe akan lebih sering datang ke sana karena mereka mendapatkan pengalaman tertentu misalnya uh, suasananya nyaman, suasananya dekat dengan apa yang saya alami misalnya apa yang saya inginkan pada saat tertentu seperti itu. Selanjutnya ada keluasan ruang pandang. Luasnya sudut pandang dari dalam ruang sering menjadi tempat yang disukai untuk pengguna ruang. Jadi di sini um, erat kaitannya dengan bukaan ruang ya atau apa ya ya bukaan ruang itu sebenarnya konteksnya luas tidak hanya dengan cara menambahkan jendela saja tapi juga meminimalisir penggunaan partisi atau pembatasan ruang sehingga ruangnya terlihat longgar gitu. Ruang yang longgar juga akan memberikan persepsi atau menimbulkan dampak psikologis yang berbeda terhadap para penggunanya gitu. Selanjutnya ada kemajemukan rangsang. Keanekaragaman stimulus di dalam atau di luar ruang menjadi kesukaan pengguna, mengingat orang cenderung suka mengamati hal-hal yang variatif. Jadi, saat seseorang berada atau masuk ke dalam interior ruang yang didesain dapat merangsang lebih dari 2 atau 3 alat inderanya, mereka akan lebih excited dan merasa senang berada di sana. Nah, kesenangan tersebut tentu saja akan mempengaruhi preferensi mereka untuk berkunjung atau datang ke tempat tersebut lagi di kemudian hari gitu. Nah, kalau kita lihat misalnya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya teman-teman mendatangi restoran yang masakannya enak, kemudian desain interiornya dilihat secara visual juga nyaman, kemudian aroma yang ada di dalam restoran itu juga sangat sangat enak atau sangat sesuai dengan preferensi teman-teman gitu. Kemudian selain itu juga ada musiknya misalnya seperti itu. Selain ada musiknya, terus mejanya atau kursinya itu punya tekstur tertentu dalam penggunaan material finishingnya dan lain sebagainya itu banyak sekali, maka semakin banyak alat indera kita mendapatkan rangsang, itu kita biasanya akan semakin excited. Nah, ke-excitedan kita itu akan mempengaruhi preferensi kita untuk datang atau berkunjung kembali ke suatu tempat atau lingkungan yang kita kehendaki, seperti itu. Selanjutnya ada misteri atau kerahasiaan. Benda-benda antik sebagai elemen estetik dapat menjadi daya tarik bagi pengguna atau pengunjung ruang atau hotel misalnya gitu. Jadi kalau benda-benda antik itu ya misalnya penggunaan Gucci atau patung-patung tertentu atau lentera atau bentuk lampion tertentu gitu yang memang dia seperti seolah-olah mempunyai misteri tertentu dalam bentukannya itu tentu saja akan mempengaruhi preferensi atau kesukaan atau penilaian secara positif pengguna gitu atau penikmatnya gitu. Selanjutnya kita akan membahas tentang persepsi ruang yang mencakup tentang jarak, kemudian ada ukuran, kenyamanan, perasaan termal, panas atau sejuk, dan juga perasaan mengekang. Yang pertama, sorry. Oke, ini intro dulu, ruang persepsi. Berkaitan dengan orang lain, manusia di dalam ruang akan membuat jarak,
tergantung pada kualitas hubungan sosial kedua orang tersebut. Kedekatan dengan orang lain dapat disebabkan oleh hubungan, misalnya teman, saudara, kolega, hubungan khusus, atau bahkan pernikahan. Secara psikologis, seseorang akan menjaga jarak sesuai dengan jenis dan kualitas hubungannya dengan orang lain, termasuk dalam berkomunikasi. Jadi, bila seseorang yang didekati tidak menjauh, artinya ia bersedia untuk berhubungan lebih dekat. Nah, ini kasusnya misalnya eh, kita ingin ngajak ngobrol salah seorang teman kita. Kalau kita mendekati dia, ngobrol kan nggak mungkin kita langsung teriak-teriak kan ya, kita deketin dulu baru kita buka obrolan. Nah, kalau misalkan respon dari teman yang ingin kita ajak obrol itu adalah menjauh, berarti mereka memang tidak berkenan atau belum berkenan untuk memiliki conversation dengan kita misalnya seperti itu. Tapi sebaliknya, kalau misalkan kita mendekat dengan seorang teman terus uh, teman tersebut juga memberikan respon yang sama kepada kita, misalnya dia juga ikut oh ya excited dan memberi apa ya respon yang welcome, itu berarti tandanya orang tersebut berkenan atau bersedia untuk berhubungan lebih dekat dengan kita. Contohnya seperti itu. Jarak ruang personal ini disebut sebagai ruang personal atau personal space. Dan dalam ukuran jarak dibagi menjadi beberapa tingkat. Ada jarak intim, ada jarak personal, ada jarak sosial, ada jarak publik. Kalau jarak intim itu adalah sekitar 0 sampai 0,5 meter. Nah, kalau jarak intim ini biasanya jarak yang bisa kita temui saat misalnya satu orang berinteraksi atau berhubungan dengan orang lain yang masih dalam lingkup keluarga atau suami istri atau pasangan gitu kan. Jadi jaraknya sangat dekat gitu. Kemudian kalau jarak personal itu antara 0,5 sampai 1,5 meter. Ini biasanya saat kita ingin berinteraksi dengan teman kita, kurang lebih jaraknya segitu. Ini yang teman biasa aja maksudnya gitu ya. Entah itu teman kampus atau rekan kerja atau dan lain-lain lah pokoknya. Antar personal gitu kan. Kalau jarak sosial itu ada 1,3 sampai 2 meter. Jarak publik itu 4 sampai 8,3 meter gitu. Mengapa manusia memiliki perasaan untuk menjaga jarak disesuaikan dengan hubungan dengan orang lain gitu kan? Karena manusia butuh privasi. Jadi privasi itu merupakan kebutuhan diri untuk tidak diganggu kesendiriannya. Statement ini menurut Sarwono pada tahun 1995, privasi adalah dorongan untuk melindungi ego seseorang dari gangguan yang tidak dikehendakinya. Holahan menemukan bahwa terdapat 6 jenis privasi dalam 2 kelas, yaitu ada kelompok pertama dan ada kelompok kedua. Kalau kelompok pertama di sini dijelaskan bahwa keinginan agar secara fisik tidak diganggu sehingga ada kecenderungan orang untuk menarik diri bila privasinya terganggu. Sifat ini terdiri dari 3 jenis. Yang pertama adalah keinginan untuk menyendiri, kemudian keinginan untuk menjauh dari pandangan dan kebisingan di sekitarnya, dan yang ketiga adalah keinginan untuk intim dengan orang-orang tertentu saja, tetapi jauh dari yang lainnya. Kalau yang kelompok kedua, dijelaskan bahwa keinginan untuk menjaga kerahasiaan diri sendiri yang diwujudkan dalam informasi yang disebarkan secara terbatas. Sifat ini terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama keinginan agar jati dirinya dirahasiakan, kemudian keinginan untuk tidak bercerita tentang dirinya ke banyak orang, dan yang ketiga keinginan agar tetangga tidak melibatkan dirinya dalam kehidupan sosial. Kalau kita lihat di kelompok pertama itu lebih ke arah fisik saja. Jadi keinginan untuk tidak diganggu secara fisik ya. Misalnya dengan menyendiri itu maksudnya adalah kita menjauhkan diri
dengan jarak tertentu terhadap apa yang ada di sekeliling kita, misalnya seperti itu. Berbeda dengan kelompok kedua, kalau kelompok kedua itu lebih ke mentalnya. Jadi ingin untuk menjaga kerahasiaan diri sendiri. Jadi kalau yang pertama fisik, menyendiri secara fisik, kalau yang kedua itu menyendiri secara mental. Jadi secara psikologisnya itu dia ingin apa ya, punya boundaries sendiri tapi yang boundariesnya itu tidak terlihat secara kasat mata, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya adalah territoriality. Holahan mendefinisikan territoriality sebagai berikut. Territoriality adalah suatu pola tingkah laku yang ada hubungannya dengan kepemilikan atau hak seseorang atas sebuah tempat atau suatu lokasi geografis. Pola tingkah laku ini mencakup personalisasi dan pertahanan terhadap gangguan dari luar. Nah, di sini Altman menjelaskan bahwa territoriality ini dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada teritori primer, kemudian yang kedua ada teritori sekunder, dan yang ketiga ada teritori publik. Oke, slide selanjutnya ini adalah deskripsi atau penjelasan dari tugas dari materi ini. Mungkin nanti teman-teman bisa melihat atau membaca sendiri, tidak perlu saya jelaskan. Kira-kira cukup sekian materi yang dapat saya jelaskan kali ini. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih sudah nonton video ini. Saya akhiri kuliah kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.